Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ari Trianto Ibowo dalam pemaparan pemahaman Merdeka Belajar dalam konteks SMK Seni Pertunjukan. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah bagaimana kita mengenali dan memahami diri sendiri sebagai pendidik. Yang menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrati yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kemudian seorang pendidik mempunyai peranan yang sangat besar bagi siswanya. Untuk itu, sejak merancang, memfasilitasi hingga menilai proses pembelajaran, guru harus hadir secara utuh. Setiap hal kecil yang disampaikan guru di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Semua yang dirancang untuk disimak siswa harus bertujuan, karena ketika guru sedang mengajar di kelas sebenarnya sedang membentuk masyarakat di masa depan. Jadi pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran dan tubuh anak. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara memahami pendidik itu bertugas untuk menumbuhkan anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kemudian perbedaan antara mendidik dan mengajar. Pengajaran adalah satu cara menyampaikan ilmu atau manfaat hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Maka pengajaran adalah satu bagian dari pendidikan. Kemudian pendidikan sendiri tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Maka menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid, maka mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kita kenal dengan tiga semboyannya, yaitu ing ngarsa sumtulodo, ing madya mangan karsa, dan tutwuri handayani. Ing ngarsa sumtulodo artinya guru menjadi contoh yang baik ketika di depan. Ing madya mangan karsa, guru memberi semangat kepada murid ketika menampingi, dan tutwuri handayani, guru memberikan dorongan ketika berada di belakangnya. Cita-cita Ki Hajar Dewantara adalah kemerdekaan setiap murid mampu mengatur dirinya sendiri. Manusia merdeka adalah manusia yang dapat bersandar atas kekuatan lahir batinnya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Jadi inilah adalah prinsip merdeka belajar yang mengambil dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan atau tuntunan seyogyanya mampu memberikan didikan lahir maupun didikan batin kepada para murid agar terpenuhi kebutuhan kehidupan dan penghidupannya. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terdiri dari dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Kodrat alam merupakan dasar dari pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid tinggal. Guru hendaknya mengajar sesuai dengan kodrat alam atau kontekstual, sedangkan kodrat zaman adalah dasar dari pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Asas trikon yang pertama adalah continue. Continue yaitu pengembangan secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Prinsip pembelajaran sepanjang hayat yaitu mempunyai kemampuan belajar secara sukarela dan berkelanjutan, mengoptimalkan potensi diri, meningkatkan kualitas hidup secara berkesinambungan, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi masyarakat dan sosial, serta menghadapi tantangan masa depan dan mengubahnya menjadi peluang. Kemudian yang kedua adalah konvergen, yaitu bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan budaya umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Menurut Ki Hajar Dewantara,
Indonesia mempunyai beraneka ragam budaya yang perlu kita jaga dan rawat. Maka kita hendaknya tidak lantas meniru kebudayaan bangsa lain dan melupakan kebudayaan dari leluhur, tetapi menerima kebudayaan asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah konsentris, bersifat terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh budayaan di sekitarnya. Ki Hajar Dewantara menggambarkan manusia sebagai titik kecil yang kemudian bersama dengan yang lain membentuk lingkaran besar atau keluarga dan menjadi lingkaran yang lebih besar lagi atau organisasi. Pengembangan pendidikan yang dilakukan tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga atau perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif, sehingga menghasilkan karsa atau psikomotor. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak merupakan kodrat setiap manusia, sehingga kita sebagai pendidik perlu memahami kodrat itu dan dapat mendampingi tumbuhnya kecakapan budi pekerti murid dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dialaminya. Teori konvergensi itu ada teori tabula rasa yang berdasarkan pada teori tabula rasa menganggap bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Kemudian ada juga teori negatif beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Nah, ini dua teori yang merupakan teori-teori yang berlawanan. Nah, Ki Hajar Dewantara memberikan pandangan baru dari kedua teori tersebut dengan menggabungkan teori tabula rasa dan teori negatif menjadi teori konvergensi, yaitu kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka tugas pendidikan adalah membantu manusia atau individu untuk menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada di kertas tersebut dengan tuntunan terbalik. Melalui proses pendidikan kecakapan budi pekerti, murid tumbuh dan berkembang, sehingga mampu mengendalikan tabiat asli dan watak biologis akan semakin tersamarkan dan menebalkan watak-watak baik murid yang akan mewujudkan kepribadian dan budi pekerti yang baik. Pendidikan yang mengantarkan pada keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan adalah untuk mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan pada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan akan berjalan sesuai dengan cita-cita Ki Hajar Dewantara jika guru memahami hal berikut, yaitu setiap murid mempunyai kodrat, kekuatan, potensi yang berbeda. Pendidikan hanya sebagai tuntunan, dan kemudian yang kedua, mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi murid, tetapi pendidik dapat memberikan daya dan upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Jadi guru bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan bagi siswa, tapi guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Maka sebagai fasilitator, guru menempatkan murid sebagai subjek atau individu aktif dalam pembelajaran untuk mencari dan membangun pemahamannya sendiri. Nah, kemudian tuntutan pembelajaran abad ke-21, yaitu yang pertama, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang kedua, membangun konteks diri serta identitas bangsa. Tugas pendidik adalah mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu rasa, karsa, dan cipta, dan karya agar murid menjadi manusia seutuhnya. Kompetensi dasar literasi menjadi prasyarat wajib dalam pembelajaran abad 21. Selain itu, siswa juga perlu menguasai kompetensi mandiri, sehingga mempunyai pola pikir pembelajar, berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Penilaian atau pengukuran dimaksudkan untuk mengukur hasil atau dampak dari implementasi pembelajaran dari sudut pandang murid. Untuk itu, budaya-budaya memberikan nilai menggunakan angka perlu diubah dengan sistem penilaian dan apresiasi yang tidak membuat harkat dan martabat murid terkoyak. Hubungan alam, keluarga,
alam sekolah dan alam pergerakan pemuda perlu dikuatkan, diwujudkan dalam pembelajaran murid. Alam keluarga merupakan sistem kecil di mana anak tinggal dan mendapatkan pendidikan pertama dan yang terpenting dalam hidupnya. Alam perguruan merupakan wadah yang memfasilitasi pengembangan intelektual murid serta menuntun murid menentukan wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Alam pergerakan pemuda atau masyarakat merupakan wadah yang memfasilitasi murid untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengembangkan watak. Oke, demikian. Terima kasih pemaparan dari saya akan pemahaman terhadap Merdeka Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.